Kita harus mau diawasi, kita harus mau dikoreksi, kita harus mau dikritik. Ada orang-orang pinter, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Teriakan hidup Jokowi oleh Prabowo awal dari kehancuran demokrasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena politik yang bikin publik tercengang. Bahkan mungkin Anda juga masih bertanya-tanya, kenapa Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba berteriak hidup Jokowi, hidup Jokowi di depan ribuan kader Gerindra? Apakah ini pertanda bahwa Prabowo tidak punya power sama sekali? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Mari kita kupas tuntas masalah ini. Pada hari Sabtu, 15 Februari 2025 kemarin, yaitu di acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang diadakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, di hadapan para ribuan kader Gerindra, Prabowo Subianto tiba-tiba berteriak dengan lantang, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Di sini seolah-olah secara terbuka Presiden kita Prabowo Subianto mengakui bahwa kesuksesan pemerintahannya hari ini tidak lepas dari dukungan mantan Presiden Jokowi. Prabowo bahkan meminta para kadernya bertepuk tangan lebih semangat sambil mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semua. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Sebuah momen yang mengejutkan. Dan tentu saja hal ini pun semakin membuat publik kecewa. Di sini banyak yang menilai bahwa Prabowo seperti tidak memiliki power sama sekali. Bahkan saking skeptisnya, ada komentar pedas yang mengatakan bahwa kemenangan Prabowo di pemilu 2024 bukan karena rakyat, melainkan karena cawe-cawe atau campur tangan Jokowi. Hal ini juga diakui secara langsung oleh Prabowo. Dan melihat fenomena ini, wajarlah jika banyak masyarakat beranggapan negeri ini saat ini telah dipimpin oleh 2 presiden, atau istilah lainnya ada 2 matahari kembar dalam kepemimpinan Republik ini. Tapi tunggu dulu sob, cerita ini belumlah selesai. Di sisi lain, kita melihat bagaimana Prabowo memuja-muji Jokowi setinggi langit. Bahkan dalam pidatonya, di sini Prabowo mengatakan bahwa pencapaiannya sebagai presiden saat ini tidak akan terjadi tanpa dukungan Jokowi. Dan disinilah masalahnya. Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Merdeka! Gantung Jokowi! 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 Kita semua tahu publik saat ini sedang menuntut agar Jokowi diadili, yaitu atas berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan proyek-proyek kontroversial seperti pembangunan IKN dan PIK 2 atau PSN Eco City. Tapi apa yang dilakukan Prabowo
Di sini, alih-alih mendengarkan segala aspirasi rakyat, dia malah membela Jokowi mati-matian. Kandas sudah harapan rakyat untuk menuntut keadilan atas kepemimpinan Jokowi. Dan tentu saja, gerakan adili Jokowi pun akan sulit dilakukan. Walaupun toh segala bentuk berkas, data, dan bukti pun sudah disetorkan ke KPK. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Prabowo di sini seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya lebih berpihak ke Jokowi dan tak ingin pisah dari Jokowi. Maka tak heran jika ada spekulasi bahwa Prabowo dan Jokowi seolah-olah saling memegang kartu as, sehingga mereka tidak bisa dipisahkan begitu saja. Di sini Prabowo mungkin merasa sangat berutang budi kepada Jokowi yang telah membantu kemenangannya di pemilu 2024. Begitu pula dengan Jokowi merasa berutang budi ke Prabowo karena telah mengajak sang putra pangeran duduk dalam kursi kekuasaan. Dan ada hukum timbal balik di sini. Di sini seolah kita tidak bisa mengharapkan Prabowo untuk menjadi seorang pemimpin yang independen. Dari awal-awal saja kita semua sudah disuguhkan dengan drama-drama keberpihakan Prabowo hanya pada kelompoknya. Saya memohon, saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Prabowo seolah berdiri atas nama kelompok serta golongan dan bukan atas nama bangsa dan negara. Seolah berdiri menjadi presiden hanya untuk kelompoknya, bukan untuk rakyat semuanya. Tentu sikap Prabowo inilah yang semakin membuat publik kecewa. Prabowo yang awalnya diharapkan bisa menjadi pemimpin yang independen, mandiri, ternyata seolah masih menjadi boneka Jokowi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Padahal di sini banyak yang berharap Prabowo bisa membawa perubahan besar, termasuk evaluasi serta mengaudit utang negara yang telah mencapai 8.680 triliun rupiah, yang sebagian besar digunakan untuk proyek-proyek strategis nasional, yang bahkan menurut PPATK banyak terjadi penyelewengan anggaran dalam proyek BSN. Di sini tentu bukan hanya kita rakyat Indonesia yang melihat semua ini, bahkan dunia pun juga ikut mencermati presiden yang kerap berkata makian ini. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Tidak semua etik. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Attitude dari Prabowo ini menggambarkan bahwa Prabowo adalah seorang yang sangat anti kritik. Padahal sudah jelas dan terang benderang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo sangat bertolak belakang dengan semakin gendutnya kabinet merah putih, yang tentu akan ada anggaran yang buncit di sana. Sebagai seorang presiden, di sini pun saya sangat menyayangkan umpatan-umpatan yang tidak pantas yang keluar dari mulutnya. Seolah bangsa ini sudah benar-benar kehilangan adab serta kesantunan. Padahal bila kita serius mencermati, kritik yang disampaikan rakyat saat ini sangat cukup masuk akal. Kabinet merah putih yang dipimpin Prabowo berisi 48 menteri, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit serta hutang negara yang menggunung. Di sini, langkah-langkah Prabowo dalam merekrut banyaknya pejabat di kementerian
tentu saja sangat bertolak belakang dengan visi efisiensi anggaran yang semakin kesini publik pun semakin banyak mempertanyakan kapasitas serta integritas kepemimpinan Prabowo. Dan sejauh sejarah bangsa ini, mungkin hanya Presiden ke-8 inilah yang seolah paling buruk dalam mengontrol emosi. Bagaimana mungkin kita bisa percaya pada seorang pemimpin yang tidak bisa menerima kritik dengan bijak? Lalu bagaimana masa depan Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo? Jika kita melihat pola-pola yang terjadi selama ini, di sini rasanya sulit untuk kita bersifat optimis. Prabowo terlihat lebih fokus menjaga hubungan baik dengan Jokowi daripada mendengarkan suara-suara rakyat. Ketika ada kritik, dia pun lalu marah serta mengumpat. Di sini sudah menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo lebih cenderung ke otoriter dan tidak toleran terhadap kritik. Tentu saja hal ini akan membuat demokrasi kita pun kian semakin rapuh. Dan jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera mengalami kemunduran besar, baik secara politik maupun ekonomi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.